Shallu kama ra'aitumuni usolli. Seperti kalian melihat aku sholat. Dan semua dinukilkan oleh para sahabat. Dari awal Rasulullah takbiratul ihram sampai salam. Nggak ada yang tertinggal. Sehingga bisa dipelajari dan diamalkan. Kif sholat kita. Seperti itu. Rasulullah takbir. Mengangkat kedua tangannya. Kata para sahabat, beliau menghadapkan telapak tangannya ke kiblat. Ada dua riwayat. Yang satu mengatakan itu sejajar dengan bahu beliau. Yang satu riwayat mengatakan sejajar dengan daun telinga beliau. Kalau misalnya kiblat sana, begini, Allahu Akbar, itu kalau daun telinga. Atau sejajar dengan bahu, Allahu Akbar. Ini telapak tangan menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Jujur, tanyakan pada diri kita, seperti itukah sholat kita? Untuk diharapkan tanha anil fahsya wal munkar. Berapa banyak dari kita ketika sholat asal. Allahu Akbar. Siapa yang kamu contoh ini? Allahu Akbar. Rasulullah begini, sejajar dengan daun telinga atau bahunya. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu sholat Rasul SAW. Dari takbirnya. Coba koreksi diri. Introspeksi. Belum lagi abad. Salah. Gerakan-gerakan yang nggak ada perlunya. Dalam sholat. Perbuatan yang abad. Sia-sia bahkan mencoreng dan mengurangi nilai khusyukmu dalam sholat. Ada saja sudah kalau sholat. Begitu masuk sholat bersama imam, mulai berdam-dam. Kalau nggak sholat nggak gitu. Syaitannya datang kalau sholat. Kalau nggak sholat anehnya nggak begitu. Apa ini? Kif kamu mau menjaga sholat? Di mana kekhusyuanmu? Ada saja. Belum lagi gerakan-gerakan yang nggak ada gunanya dalam sholatnya. Yang satu menggunakan jubahnya, Allahu Akbar bersama imam, mulai. Apa fungsinya ini? Gunanya apa kamu gerak-gerakan jubahmu? Atau sarungnya entah dibenarkan begini begitu. Gerakan-gerakan yang nggak ada gunanya dalam sholatnya. Bagaimana kamu mau menjaga yang lain garuk-garuk begini? Apa manfaatnya? Itu gerakan sholat? Bukan gerakan sholat. Mencoreng sholatmu. Kif kamu menjaga kekhusyuannya. Tidak terganggu dengan yang lain-lainnya. Kalau kita melihat para a'immah, para ulama, seperti hayal mendengar, membaca biografi mereka. Tapi begitulah mereka. Bukhari disebutkan saat sholat, tetap khusyuk, tenang. Dalam keadaan kakinya disengat oleh binatang sejenis kalajengking. Sakit. Berbisa. Baru beliau mengeluh atau ini setelah salam. Kayak hayal kita membacanya. Kalau dibandingkan dengan diri kita. Abu Zur'a Ar-Razi. Sholat di masjidnya selama kurang lebih 20 tahun. Ditanya oleh orang yang baru masuk dari luar kota, dari luar daerah, masuk ke daerah itu, ke Roy, negeri beliau. Lalu tanya selesai sholat, wahai imam, apa hukumnya tulisan-tulisan di mihrab ini, di depan imam, ada seperti kaligrafi atau ini. Begini, begitu. Ya mengurangi kekhusyuan sholat.
Memangnya di mana kamu lihat, kamu baca? Loh, di depan antum. Di depan antum berdiri sebagai imam, ada tulisan. Kata Abu Zur'ah, demi Allah aku 20 tahun sholat di sini. Walau aku pernah melihat tulisan itu. Khusyuknya dalam sholatnya. Bukan itu yang dipandang, bukan itu yang jadi sorotan. Khusyuk dalam sholat. 20 tahun. Ini orang baru masuk sudah ngelihat. Matanya pertama ke tulisan itu. Bukan kepada Allah. Bedanya khusyuknya orang. Orang bisa berdiri berdampingan, mepet, bahu dengan bahunya, kakinya dengan kakinya. Tapi kekhusyuannya di antara keduanya berbeda seperti antara langit dan bumi. Kalbu. Perhatikan sholat. Pentingkan sholat. As-sholah, as-sholah. Kalau kita ingin baik hidup kita ingin baik ibadah kita yang lain, kita ingin baik akhlak kita, semangat belajar kita, kondisi kita, pentingkan sholat. Bacaanmu, benahi, tajwid, karena itu di dalam sholatmu. Utamanya bacaan Fatihah rukun di dalam sholat tiap rakaat. Harus benar bacaannya. Makhraj hurufnya, hukum-hukumnya. Itu sholatmu. Seperti Ibnu Mas'ud katakan, ingat-ingat selalu kalau kamu ingin senang berjumpa dengan Allah esok saat kamu telah mati dalam keadaan kamu muslim, kamu diridhai Allah, jaga sholatmu. Seperti apa, sejauh mana kamu menjaga sholat ini? Kamu biarkan sepanjang tahun ini sekian lama, wala kamu membenahi bacaanmu, sementara tiap hari kamu harus menegakkan sholat 5 waktu, 5 kali. Sampai sekarang belum ada saja yang belum sempurna dan tidak, kurang tepat, kurang benar bacaannya. Di mana kamu mementingkannya? Kenapa kamu nggak mau belajar? Sejauh mana kamu mementingkan sholatmu? Ya akhi, mobil nggak dibiarkan kalau betul-betul berharga bagimu. Kamu tune up, kamu poles, kamu beginikan, kamu begitukan, karena berharga bagimu. Bagaimana sholatmu? Kamu jaga bacaannya, tajwidnya, khusyuknya, rukuknya, sujudnya. Kita banyak menghadapi masalah, kita banyak menghadapi problem. Solusinya ada dalam syariat, sholat. Pentingkan sholat, benahi sholat, jaga sholat, sempurnakan sholat. Seusai sholat, dan telah lalu kita sampaikan, zikir, duduk di tempatmu, sabar. Nggak sampai paling 5 menit. Istighfar. La ilaha illallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ayat kursi. Sempurnakan dengan rawatib, ba'diyah. Sebelum kamu melakukan yang lain-lainnya, bahkan sebelum kamu pindah dari tempatmu. Kalau kamu mementingkan sholat, itu menutupi, menyempurnakan sholatmu. Mungkin saja dalam sholatmu ada kekurangannya, dan banyak, kita semua. Ada saja kekurangannya, kekhusyuannya, rukuknya, sujudnya, bacaannya, ininya. Zikirmu, sholat sunnahmu, menutupi, menyempurnakan, menambal. Harus dipentingkan. Manfaatnya rawatib, azkar, zikir-zikir yang Rasulullah ajarkan. Sholat, as-salah, as-salah. Sampai sedemikian rupa para Rasulullah SAW ingatkan. Para nabi selalu menegakkan sholat, menjaga sholatnya. Kurang apa?
Kalau seperti itu sholatnya benar-benar akan tanha anil fahsya wal munkar. Baik sholatmu, yang lain pasti akan ikut baik terpengaruh. Jelek, rusak sholatmu, yang lain akan terpengaruh pula dampaknya, jadi rusak dan jelek.